Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aryo Bambang Lesmana, peserta Latsar CPNS Angkatan 29 tahun 2025. Di sini saya akan menerangkan resume materi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ialah siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS ialah kemampuan calon pegawai negeri sipil untuk memahami dan melaksanakan konsep, latihan, serta aktivitas fisik dan mental guna mendukung pencapaian tujuan bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Bentuk kesiapsiagaan CPNS: olah rasa, olah pikir, olah tindak dalam pelaksanaan keprotokolan. Kemudian pembinaan pola hidup sehat melalui latihan fisik, mental, dan ketangkasan, pembekalan wawasan kebangsaan dan analisis strategis, penguatan jasmani, mental, dan spiritual untuk mendukung tugas PNS sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat persatuan bangsa. Tujuan: membentuk CPNS yang siap menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Kemudian menanamkan kesadaran bela negara, kesediaan berbakti dan berkorban untuk bangsa, dan menginternalisasi nilai-nilai dasar bela negara dalam tugas ASN. Manfaat: pembentukan karakter dan disiplin, penguatan mental, fisik, dan spiritualitas, penanaman cinta tanah air dan patriotisme, pengembangan kepemimpinan dan kebersamaan, peningkatan kemampuan dan integritas pribadi. Nilai bela negara ada 5, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dan mental adalah keselarasan antara tubuh yang sehat dan jiwa yang seimbang, yang membuat seseorang mampu beraktivitas, berpikir, dan bersosialisasi secara optimal. Kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dan mental berarti kesiapan seseorang secara fisik dan psikologis untuk menghadapi tantangan, menjaga ketahanan diri, serta mendukung peran dalam kehidupan sehari-hari maupun bela negara. Ketiga, etika etiket moral. Etika ialah panduan umum baik buruk. Etiket, aturan sopan santun dalam praktik sosial. Moral, nilai yang hidup di dalam diri sebagai kompas hati. 4. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya dan pengetahuan masyarakat yang bisa menjadi pedoman hidup sekaligus benteng dalam menghadapi perubahan zaman. Rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara adalah kerangka besar yang menggerakkan seluruh komponen bangsa secara bersama, terstruktur, dan legal untuk menjaga persatuan serta menghadapi berbagai tantangan demi Indonesia yang kuat. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pertama, baris berbaris dan tata upacara. Baris berbaris dan tata upacara bukan sekadar kegiatan formal, tetapi merupakan latihan mental dan fisik untuk membentuk disiplin, rasa hormat pada bangsa, serta kesiapan dalam membela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang kedua yaitu keprotokolan.
Keprotokolan adalah serangkaian aturan yang mengatur tata cara dalam acara resmi, meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai dengan jabatan, kedudukan, atau kehormatan seseorang dalam negara, pemerintahan, maupun lembaga. Dasar hukumnya diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Berikut adalah contoh dari tata tempat, pengaturan posisi atau urutan pejabat atau tokoh dalam suatu acara. Pada gambar di slide terlihat contoh kegiatan foto bersama dengan presiden, yang mana posisi presiden adalah posisi tertinggi di negara, diposisikan di tengah. Seperti contohnya posisi berdiri itu 5-3-1-2-4. 1 itu adalah pimpinan atau di sini bisa dikatakan adalah presidennya, posisinya ada di tengah. Berikutnya, contoh tata tempat ketika kegiatan atau posisi duduk atau dalam posisi kegiatan rapat, posisi presiden atau posisi pimpinan ada di tengah. Ya. Lalu sekitarnya diisi oleh tamu undangan peserta rapat lainnya. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai resume materi modul 3 mengenai kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat atau keprotokolan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.